Kita semua tahu bahwa T-Rex adalah salah satu dinosaurus paling terkenal sepanjang sejarah, dengan reputasi sebagai predator puncak terganas dan mendominasi di ekosistemnya. Sulit membayangkan bahwa ada hewan lain yang bisa membuatnya berpikir dua kali sebelum menyerang. Namun kehidupan di zaman kapur akhir, khususnya di formasi Hell Creek, bukanlah hal yang mudah, bahkan untuk sang raja dinosaurus. Beberapa spesies ini yang hidup berdampingan dengan T-Rex memiliki kemampuan untuk melawan atau bahkan membahayakan nyawa sang predator raksasa ini. Dan dalam video ini, kita akan menjelajahi hewan-hewan yang mungkin membuat T-Rex berhenti sejenak dan mempertimbangkan kembali langkahnya saat ingin memburu 5 spesies ini. Mulai dari herbivora raksasa yang bersenjata hingga ancaman dari sesama spesies. Dan inilah spesies yang menjadi mimpi buruk bagi sang raja dinosaurus. Triceratops, lawan seimbang dengan tanduk yang mematikan. Jika ada satu dinosaurus yang sering digambarkan sebagai rival utama T-Rex, itu adalah Triceratops. Dinosaurus herbivora ini terkenal dengan 3 tanduk tajam di wajahnya dan perisai tulang besar di kepalanya. Dengan panjang tubuh mencapai 8 hingga 9 meter dengan berat hingga 10 ton, Triceratops adalah lawan yang sepadan bagi sang raja dinosaurus. Tanduk Triceratops biasanya digunakan untuk berduel dengan sesama jenis dalam perebutan pasangan ataupun wilayah. Namun ketika terpojok oleh predator seperti T-Rex, tanduk-tanduk ini bisa berubah menjadi senjata yang mematikan. Bayangkan saja, seekor T-Rex yang mencoba menyerang dari depan bisa dengan mudah tertusuk oleh tanduk setajam tombak ini. Meskipun T-Rex dikenal sebagai predator ganas, tidak semua perburuan berakhir sukses. Menghadapi Triceratops berarti T-Rex harus berhati-hati. Triceratops yang marah dan merasa terancam bisa menyerang balik dengan kekuatan yang luar biasa, terutama jika dalam kelompok. Bagi T-Rex, menyerang satu individu mungkin cukup beresiko, apalagi jika ada beberapa Triceratops di sekitarnya. Ankylosaurus, tank berjalan dengan ekor pemukul. Berikutnya adalah Ankylosaurus, dinosaurus herbivora berbadan pendek yang terkenal dengan tubuh berlapis baja dan ekor yang memiliki tonjolan tulang keras seperti palu. Ankylosaurus mungkin terlihat lambat dan jinak, tetapi hewan ini sebenarnya adalah salah satu yang paling sulit ditaklukkan. Panjang tubuh Ankylosaurus bisa mencapai 8 meter dengan berat hingga 6 ton. Lapisan pelindung di punggungnya terbuat dari tulang keras yang disebut osteoderm, membuatnya hampir kebal terhadap gigitan predator. Lebih dari itu, ekornya yang keras mampu menghasilkan pukulan yang cukup kuat untuk mematahkan tulang lawannya. Jadi jika seekor T-Rex mencoba menyerang Ankylosaurus dari samping atau belakang, ada risiko besar ia akan terkena pukulan ekor yang seperti palu itu dan langsung menghantam tubuh si T-Rex. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa spesies Ankylosaurus bisa menghasilkan kekuatan ekor yang cukup untuk mematahkan tulang paha predator. Dalam situasi seperti ini, perburuan T-Rex bisa berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan, karena lawannya cukup membuat T-Rex berpikir 2 kali untuk memangsa Ankylosaurus. Saat berhadapan dengan lawan, Ankylosaurus cenderung menghadap predator dengan kepala ke bawah dan ekor yang sudah siap untuk menyerang. Jika T-Rex gagal membalik tubuh Ankylosaurus untuk menyerang bagian perutnya yang lebih lemah, maka perburuan akan menjadi sia-sia. Antara T-Rex yang akan kalah terpukul oleh ekornya atau T-Rex menyerah untuk memburunya. Alamosaurus, raksasa yang tak terkalahkan. Formasi Hell Creek juga menjadi rumah bagi Alamosaurus, salah satu dinosaurus terbesar dari kelompok Sauropoda. Dengan panjang tubuh mencapai 26 meter dan berat hingga 38 ton. Alamosaurus adalah raksasa sejati yang bahkan membuat T-Rex terlihat lebih kecil. Seekor Alamosaurus dewasa hampir tidak mungkin ditaklukkan oleh predator manapun, termasuk T-Rex. Ukuran tubuhnya yang sangat besar membuatnya sulit untuk diserang, apalagi jika ia bergerak dalam kawanan. Alamosaurus memiliki kaki-kaki seperti pilar yang bisa digunakan untuk menendang atau menginjak predator yang mendekat. Bahkan ada teori yang menyebutkan bahwa beberapa sauropoda bisa berdiri dengan kaki belakangnya untuk menambah kekuatan serangan.
Namun spesies muda, tua, atau sakit dari spesies ini mungkin menjadi target yang lebih mudah. Jika T-Rex berhasil menjatuhkan Alamosaurus yang lemah, dagingnya akan menjadi sumber makanan yang melimpah untuk waktu yang cukup lama. Dakota Raptor, ancaman dari pemburu berkelompok. Dari kelompok teropoda lainnya ada Dakota Raptor, salah satu dromaeosaur terbesar yang pernah ditemukan dengan panjang sekitar 5 hingga 6 meter. Dakota Raptor adalah pemburu tangguh yang lebih berat dan kuat dibandingkan kerabatnya seperti Velociraptor. Secara individu, Dakota Raptor tidak akan mampu melawan T-Rex. Namun, jika mereka berburu dalam kelompok, ceritanya bisa berbeda. Teori tentang dromaeosaur berburu berkelompok masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Tetapi jika benar, beberapa Dakota Raptor bisa saja bekerja sama untuk mengganggu dan melukai T-Rex. Bayangkan dengan kecepatan, kelincahan, dan serangan yang bertubi-tubi dari segala arah jika kawanan Dakota Raptor diganggu oleh T-Rex. Itu akan menjadi mimpi buruk bagi T-Rex dan bahkan berakhir tragis. Dakota Raptor memiliki cagar melengkung di kaki belakangnya yang bisa digunakan untuk mencabik-cabik mangsanya. Dalam kelompok, mereka mungkin mampu mengeroyok predator yang lebih besar. T-Rex, ancaman dari sesama jenis. Meskipun T-Rex adalah predator puncak, itu tidak berarti mereka aman dari sesama spesiesnya. Bukti fosil menunjukkan adanya tanda-tanda kanibalisme pada Tyrannosaurus. Dalam kondisi sulit seperti kelaparan atau persaingan sumber daya, T-Rex dewasa mungkin memangsa individu yang lebih muda atau lebih lemah. Perilaku kanibalisme ini bukan hal yang aneh di dunia hewan. Kan beberapa hewan modern seperti singa, beruang kutub, dan buaya juga melakukan atau mangsa sesama spesiesnya ketika terdesak. Dan fakta menariknya, fosil-fosil T-Rex muda sering ditemukan dengan tanda gigitan yang cocok dengan rahang T-Rex dewasa, memberikan bukti kuat tentang perilaku kanibalisme ini. Kehidupan di formasi Hell Creek pada akhir zaman kapur cukup keras untuk bertahan hidup. Meskipun T-Rex adalah predator puncak, itu tidak berarti hidupnya bebas dari resiko. Hewan-hewan seperti Triceratops, Ankylosaurus, Alamosaurus, Dakota Raptor, dan bahkan sesama T-Rex memiliki kemampuan untuk melukai atau bahkan membunuh sang raja dinosaurus dalam situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem purba sama kompleksnya dengan ekosistem modern. Setiap spesies memiliki peran dan strategi bertahan hidupnya masing-masing. Bagi T-Rex, menjadi predator puncak berarti harus menghadapi tantangan yang datang dari segala arah. Kisah tentang T-Rex dan hewan-hewan di sekitarnya tidak hanya menarik untuk dipelajari, tapi juga mengingatkan kita bahwa bahkan makhluk paling kuat pun harus berhati-hati dalam dunia yang penuh bahaya ini. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi?